Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Nuraini yang akan memandu pelatihan pada acara siang hari ini. Tema pelatihan kita hari ini adalah mengenai self-awareness. Tetapi sebelum kita memasuki sesi materi, lebih dahulu kita melakukan ice breaking. Buat melatih konsentrasi kalian nih. Pada sesi ice breaking ini akan ada 2 permainan. Kita langsung saja masuk ke permainan yang pertama. Nama permainannya adalah menebak jumlah kata. Dengarkan baik-baik instruksinya ya. Pada permainan ini, saya akan menyebutkan beberapa kata dengan cepat. Dan tugas kalian adalah mengingat setiap kata yang saya ucapkan, kemudian menebak berapa jumlah kata yang saya tanyakan. Ingat, tidak ada pengulangan, jadi dengarkan baik-baik setiap kata yang disebutkan. Sudah siap ya guys? Nanas, sirsak, mangga, jambu, sirsak, nanas, jambu, sirsak, mangga. Berapa banyak kata sirsak yang disebutkan tadi? 3. 3. Ya, benar. Kairin benar. Yang kedua, kuning, hijau, putih, ungu, hijau, kuning, putih, hijau, ungu, kuning. Berapa banyak kata hijau yang disebutkan tadi? 3. Ya, benar. Kak Putri benar. Selamat. Pertanyaan yang ketiga. Buku, pensil, spidol, penggaris, pensil, buku, penggaris, pensil, spidol, penggaris, buku. Berapa banyak kata penggaris yang disebutkan tadi? Dua. Salah. Ada yang bisa jawab? 3. Ya, Kak Putri benar lagi. Baik, kita akan lanjut ke sesi permainan kedua. Namanya adalah mengurutkan angka. Pada permainan ini, saya akan menyebutkan angka secara acak. Dan tugas kalian adalah mengingat setiap angka yang saya sebutkan, kemudian mengurutkan angka tersebut dari yang terkecil hingga terbesar, atau sebaliknya. Pertanyaan akan diberikan setelah angka selesai disebutkan. Jadi dengarkan baik-baik, karena pengulangan hanya diberikan sekali. Sudah siap ya? 23, 17, 11, 9, 4, 25, 8. Ulangin lagi ya. 23, 17, 11, 9, 4, 25, 8. Silahkan urutkan angka tadi dari yang terkecil hingga terbesar. Ada yang bisa? 4, 8, 9, 11, 17, 23, 25. Bener gak? Ya, benar. Kak Filiza benar. Lanjut pertanyaan kedua. 37, 29, 6, 12, 7, 21, 34. Bilangin lagi ya. 37, 29, 5, 12, 7, 21, 34. Silahkan urutkan angka tadi dari yang terkecil hingga terbesar. Ada yang bisa?
Erin, bisa Kak Erin? Dari terkecil ya? Dari yang terbesar. 37. 37 bener kan awalnya? 34, 29, 21, 12, 75. Ya, Bener nggak? benar. Benar. Nah, yang terakhir ya. 42, 26, 3, 15, 10, 6, 31. Ulang sekali lagi ya. 42, 26, 3, 15, 10, 6, 31. Silakan urutkan angka tadi dari yang terkecil hingga terbesar. 3, 6, 10, 15, 26, 31, 42. Bener nggak? Ya, benar. Kak Firuza benar. Yeay. Baik, selesai sudah sesi ice breaking kali ini. Sepertinya sudah cukup melatih konsentrasi kalian ya pada hari ini. Kalau begitu, kita langsung saja pada sesi materi. Pada pelatihan kali ini, saya akan membahas mengenai self-awareness. Sebelumnya aku mau nanya dulu nih ke kalian. Kalian pernah nggak sih mengalami pengalaman seperti sulit memahami apa yang sebenarnya kita rasakan atau sulit membuat keputusan? Nah, kalau pernah, bisa jadi kalian mempunyai self-awareness yang rendah nih. Pertama, saya ingin menjelaskan apa itu self-awareness. Secara teori, self-awareness adalah kemampuan yang dimiliki setiap individu untuk memahami diri sendiri serta dinamika dalam diri yang meliputi pikiran, perasaan, dan perilaku, serta bagaimana dampaknya pada diri dan orang lain. Memahami diri sendiri merupakan suatu kondisi yang diperlukan sebelum individu memulai proses pemahaman terhadap orang lain. Jenis-jenis kesadaran diri dibagi menjadi dua. Yang pertama, kesadaran diri pribadi atau internal, dan yang kedua, kesadaran diri publik atau eksternal. Kesadaran diri pribadi atau internal berfokus pada aspek yang menyangkut tentang diri seperti mood, persepsi, dan perasaan. Orang yang memiliki kesadaran diri pribadi yang tinggi akan lebih cepat memproses informasi yang mengacu pada dirinya dan memiliki gambaran tentang diri sendiri yang lebih konsisten. Sedangkan kesadaran diri publik atau eksternal. Pada kesadaran ini, perhatian diarahkan pada aspek tentang diri yang tampak atau kelihatan pada orang lain, seperti penampilan dan tindakan sosial. Orang yang memiliki kesadaran publik yang tinggi akan cenderung menaruh perhatian pada identitas sosialnya dan reaksi orang lain terhadap dirinya. Tiga aspek kesadaran diri. Tiga aspek kesadaran diri, yang pertama adalah kesadaran diri emosional, di mana individu mampu mengetahui emosi yang sedang dirasakan dan mengapa itu terjadi, serta menyadari keterkaitan antara perasaan dengan pikiran. Lalu yang kedua, ada penilaian diri yang akurat, di mana individu dapat mengenali kelemahan dan kekuatan dirinya, serta memandang diri sendiri dengan perspektif yang luas. Dan yang ketiga, ada kepercayaan diri, di mana individu berani tampil dengan keyakinan diri, rasa yakin bahwa dirinya mampu melakukan sesuatu sesuai dengan tugasnya, dan tegas dalam membuat keputusan yang baik di berbagai situasi. Mengapa sih self-awareness itu penting? Karena self-awareness akan menentukan sejauh mana seseorang dapat mengerti dan memahami keadaan serta bagaimana seseorang dapat menerima berbagai hal yang terjadi dalam hidupnya. Self-awareness merupakan langkah awal untuk menentukan arah dari jalan hidup kita.
dan menciptakan apa yang kita inginkan. Selain itu, self-awareness membantu kita menyadari kelebihan dan kekurangan diri. Dengan begitu, kita dapat mengerti diri sendiri. Fungsi self-awareness. Self-awareness berfungsi untuk menjaga kesehatan emosional, fisik, spiritual, dan mental dalam diri. Selain itu, self-awareness memungkinkan kita untuk memahami orang lain dan menganalisa bagaimana orang lain memandang kita, sehingga kita bisa mengambil sikap dan tanggapan yang sesuai dengan kondisi saat itu. Self-awareness mampu membuat diri kita memiliki kepekaan yang tinggi terhadap keadaan yang terjadi di sekeliling kita. Ciri-ciri individu dengan self-awareness tinggi. Yang pertama, cerdas dalam memahami diri. Dalam hal ini, individu mampu mengenali perasaan dan perilaku serta mengetahui kelebihan juga kekurangan yang dimilikinya. Yang kedua, lebih percaya diri dan jarang minder. Orang yang memiliki kesadaran diri yang tinggi tidak akan mudah minder. Dalam situasi apapun, dia akan cenderung memiliki rasa percaya diri dan pandai mengendalikan situasi. Kesadaran dirinya membuatnya memiliki kemampuan dalam mempertimbangkan sesuatu yang berpengaruh pada kematangan daya pikirnya. Yang ketiga, mampu berkomunikasi dengan efektif. Seseorang yang memiliki kesadaran diri yang tinggi cenderung memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dan efektif. Sebab, orang dengan tingkat kesadaran diri yang tinggi mampu mengungkapkan pikirannya dengan baik dan teratur. Ia mampu memilah apa yang harus diungkapkan dan mana yang tidak perlu diungkapkan. Yang keempat, tidak mudah terbawa perasaan atau sakit hati. Kebanyakan orang ketika dihadapkan pada sesuatu yang terkait dengan emosinya, akan sangat mudah terbawa perasaan. Dan ketika itu menyudutkannya, akan sangat mudah menjadikannya merasa sakit hati. Namun, tidak demikian pada orang yang memiliki self-awareness tinggi. Ia tidak akan mudah tersinggung dan sakit hati apabila ada yang memberi saran dan masukan pada dirinya. Sebab ia menyadari sepenuhnya bahwa ada kekurangan dari dirinya yang mesti diperbaiki. Masukan atau kritikan dari orang lain akan dijadikan sarana untuk memperbaiki diri dan membangun kualitas diri. Yang kelima, menyusun tujuan hidup dan karir yang tepat. Individu dengan kesadaran diri yang tinggi mampu melakukan perencanaan mengenai tujuan hidup dan karir di masa depan sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki. Dan yang terakhir, memiliki pengendalian diri yang baik. Kesadaran diri yang tinggi pada individu mampu mengendalikan dirinya sendiri terhadap stimulus yang datang dari luar. Ia memiliki kesadaran penuh mengenai baik dan buruknya stimulus tersebut terhadap dirinya. Manfaat self-awareness. Yang pertama adalah hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Semakin sedikit kesadaran diri yang kita miliki, maka semakin mudah untuk bersikap defensif dalam interaksi kita dengan orang-orang di sekitar kita, yang dimana akan menjadi bencana dalam semua jenis hubungan. Kesadaran diri memungkinkan kita untuk melihat sesuatu dari perspektif orang lain. Jika kita ingin meningkatkan kualitas hubungan kita dengan orang lain, mulailah dengan mencoba menjadi lebih sadar diri. Yang kedua, suasana hati lebih positif. Suasana hati kita dan bagaimana perasaan kita dari jam ke jam sangat bergantung pada bagaimana kita memilih untuk berpikir dan berperilaku. Jika kita meningkatkan kesadaran diri kita tentang hubungan antara pikiran, perilaku, dan emosi, akan lebih mudah untuk kita mengatur perasaan dan suasana hati kita. Yang ketiga, pemikiran lebih jernih dan pengambilan keputusan lebih baik. Pengambilan keputusan yang buruk seringkali berasal dari pemikiran yang kacau dan reaksi emosional yang kuat. Ketika kita menjadi lebih sadar akan kebiasaan, pikiran, dan perasaan kita dapat lebih mudah membedakan antara dorongan atau keinginan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Yang keempat, komunikasi lebih efektif. Semakin baik kita mengenal diri kita sendiri, semakin mudah untuk kita berkomunikasi secara tegas dan jujur tentang apa yang kita inginkan dan juga menghormati keinginan orang lain. Lalu yang terakhir, produktivitas meningkat. Penyebab paling umum dari produktivitas yang buruk adalah gangguan dari diri kita sendiri.
Saat kita kesulitan untuk mulai bekerja, itu biasanya karena pada tingkat tertentu, pikiran, emosi, atau kebiasaan kita sendirilah yang menghalangi. Meningkatkan kesadaran diri dapat membantu menghilangkan banyak hambatan sembunyi untuk produktivitas kita. Nah, bagaimana sih cara meningkatkan self-awareness dalam diri kita? Yang pertama, mengenali keinginan diri sendiri. Cobalah untuk lebih menyadari dengan jelas apa yang sebenarnya diinginkan oleh diri kita sendiri. Ini merupakan salah satu proses memahami diri. Individu yang tidak dapat mengenali keinginannya sendiri, kemungkinan mereka hanya memikirkan dan menuruti keinginan orang lain. Yang kedua, memusatkan perhatian. Cobalah untuk lebih peka terhadap pikiran, perasaan, sifat, maupun perilaku diri sendiri. Ini dapat dilakukan dengan merenung, menenangkan pikiran, atau melakukan self-talk. Metode ini bisa membuat Anda lebih menyadari keadaan diri sendiri. Yang ketiga, jadilah pendengar yang baik. Bersikap terbuka pada orang lain dan menjadi pendengar yang baik dapat membantu kita belajar mendengarkan secara objektif apa yang ingin disampaikan diri sendiri. Hal ini bisa membuat kita lebih sadar dan memahami pemikiran maupun perasaan pribadi. Yang keempat, mengevaluasi diri sendiri. Lakukanlah evaluasi terhadap diri sendiri secara objektif. Jangan abaikan apapun kekurangan dalam diri Anda. Cobalah menggalinya lebih dalam untuk memperbaikinya. Yang kelima, menulis jurnal pribadi. Menulis jurnal pribadi dapat membuat Anda mengeksplorasi diri karena Anda akan menumpahkan apa yang akan Anda rasakan dan Anda pikirkan. Ini menjadi cara alam bawah sadar Anda untuk berbicara pada diri sendiri, serta mengungkapkan apa yang menjadi masalah dalam diri Anda. Dan yang terakhir, mendengarkan pendapat orang lain tentang diri Anda. Ketika menilai diri sendiri, kemungkinan besar kita akan bersikap subjektif, sehingga pendapat orang lain juga dibutuhkan untuk pengembangan diri kita. Tanyakanlah pada teman ataupun orang terdekat mengenai pendapat mereka tentang diri Anda. Dengarkanlah dengan bijak dan minta kritik yang membangun dari mereka. Self-awareness merupakan salah satu konsep diri dan aspek kepribadian yang sangat penting di dalam kehidupan seseorang, karena menyangkut identitas diri. Maka dari itu, kita harus bisa mengoptimalkannya untuk pengembangan diri ke depan. Terima kasih. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Jika tidak ada, selesai sudah acara kita hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau tingkah laku yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih pada setiap peserta yang sudah berpartisipasi dalam pelatihan hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.